Artinya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberikan kelebihan dibanding dengan yang lain. Apa kelebihannya? Bisa mendoakan umatnya baik selama di dunia maupun besok di akhirat. Maka rahmatan lil alamin. Nah, kenal di sini adalah minimal kenal namanya, kenal rumahnya, minimal nama rumahnya. Maka di tafsir itu dikatakan, yang disusun oleh Prof. Yun Jahar itu, yang kedua harus ditingkatkan menjadi tafahum, faham. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu satu dengan yang lain adalah bersaudara. Maka apabila ada orang mukmin ada yang bertikai, berbeda pendapat sehingga terjadi bekenangan dalam bahasa Jawa ya, maka kita punya kewajiban untuk mendamaikan, fa aslihu baina akhwaikum, mendamaikan antara satu dengan yang lain. Nah, orang yang mudah didamaikan itu orang yang apabila ada problem dengan sesama mukmin lantas mudah didamaikan, itu akan menjadi lebih mudah diajak bertakwa. Artinya apa? Orang yang selalu setiap hari punya keinginan, punya musuh, sesama mukmin saja dimusuhi, maka niat untuk memusuhi, apalagi dalam kondisi selalu memusuhi, pada dasarnya sulit untuk diajak bertakwa kepada Allah. Jadi syarat untuk menjadikan orang itu mudah bertakwa itu satu dengan yang lain semangatnya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Kalau kita sudah mudah didamaikan, akhirnya menjadi mudah bertakwa, dan kalau selalu menjadi orang bertakwa, la'allakum turhamun, kita akan mendapatkan rahmat, akan dirahmati oleh Allah. Kita mengetahui Nabi kita, jadi Allah telah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah memberikan kepada Nabi itu rahmat seluruh alam. Artinya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberikan kelebihan dibanding dengan yang lain. Apa kelebihannya? Bisa mendoakan umatnya baik selama di dunia maupun besok di akhirat. Maka rahmatan lil alamin. Seluruh alam yang dimaksud adalah dunia dan akhirat. Kita tahu kalau ada khutbah Jumat, khotib selalu sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pasti berdoa semoga besok kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya. Sidang jamaah yang kami hormati, sekarang bagaimana caranya supaya kita tetap dalam kondisi aman bersaudara sesama mukmin? Ada sebuah tafsir ya yang disusun oleh Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Beliau mengatakan ada 4 syarat untuk menjadikan orang itu tetap dalam keadaan
satu dengan yang lain itu dalam kondisi seperti saudara. Ya. Kalau yang namanya saudara itu ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap beriman seseorang sehingga mau mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita sudah terbiasa hidup mencintai tetangga di lingkungan kita itu seperti mencintai kita sendiri, itulah nanti yang disebut dengan saudara. Saudara sesama mukmin. Maka dalam tafsir itu dikatakan yang pertama, kita sesama mukmin ini harus berusaha. Yang pertama namanya ta'aruf. Ya, ta'aruf. Ta'aruf artinya kenal. Maka carilah kenalan sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang memang kita tahu dia adalah mukmin. Masjid Agung ini dikelilingi oleh dusun. Insya Allah saya hafal. Sebelah selatan itu namanya Beran Kidul. Di sebelah timurnya ya ada Kebon Agung, ada Duwet, ada Jaban, ada Denggung, ada Bangun Rejo, ada Ngancar Josari, ada Beran Lor, ada Murten, ada Pisangan, ada Dukuh, ada Ndrono. Saya kenal dusun-dusun di sini yang melingkupi Masjid Agung. Insya Allah Pak Dukuhnya saya juga kenal. Insya Allah takmir-takmirnya saya juga kenal. Ya. Ibu-ibu hormati, Pak Haji, Pak Camat Sleman gitu mesti hafal dia. Niko Pak Camat, niko Bu Camat. Ibu-ibu, bapak yang sangat kula hormati, dan saya kenal ini. Yang suami istri yang mana saya juga kenal ini. Ya memang saya hafalkan, Karena memang tafsirnya mengatakan ta'aruf itu harus. Ta'aruf itu kenal, dan kenal itu harus tanya jenengan sinten. Ulo gitu. Ulo Mas Bambang. Dalemipun pundi Beran Ler. Kluranipun pundi Tridadi. Jamaah ten pundi Masjid Agung. Le jamaah pendak nopo pinggang lengkap jamaah. Wah, mantap gitu. Artinya le sholat berjamaahnya. Jadi kita menjadi kenal, kenal. Nah, kenal di sini adalah minimal kenal namanya, kenal rumahnya, ya. Minimal nama rumahnya. Maka di tafsir itu dikatakan yang disusun oleh Prof. Yun Jahar itu, yang kedua harus ditingkatkan menjadi tafahum. Jadi pertama ta'awun, pertama ta'aruf ya kenal. Yang kedua namanya tafahum, faham. Kalau faham ini sudah meningkat, latar belakang pendidikan, putranipun sinten, garwanipun sinten, putranipun ten pundi kemawon, simbahe sing pundi, gitu. Bahkan ngerti kidule omahe iki nggone sinten, wetane nggone sinten, lore nggone sinten, itu faham. Ngarepan omahe ana wite apa. Nah gitu. Wit Jambi. Arep omahe wonten lapangan badminton gitu. Gapal kula sing beran gitu. Siring kidule enten sumure gitu. Kaya apal gitu. Jadi setelah T yang pertama ta'aruf, yang kedua adalah tafahum, memahami. Sampai bahkan paham latar belakang pendidikannya. Sampai paham kelemahan dan kelebihannya. Temanku yang satu itu memang luar biasa hafalan Qur'annya. Tahu kelebihannya. Saya paham betul temanku yang satu itu baca Qur'annya luar biasa. Tajwidnya, makhorijul hurufnya sempurna. Kurangannya hanya satu, belum nikah umpamanya gitu. Maka kita carikan apa? Kita carikan jodoh nanti. Umpamanya begitu. Jadi kita yang kedua memahami.
Paham itu sampai latar belakang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah di kekurangan dan kelebihan. Dan kalau kita sudah paham teman kita itu punya kelebihan, ya kelebihannya kita hormati. Kekurangannya karena umat Islam punya keyakinan. Saya pernah ngaji pada Gus Bahak ya. Gus Bahak itu berkatakan manusia di dunia ini yang sempurna hanya satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua ini punya kekurangan. Kita semua ini punya kekurangan. Karena kita semua ini punya kekurangan, maka satu dengan yang lain, ketika paham kekurangannya, ya maklum, namanya juga manusia. Al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Yang mana manusia itu ya kadang-kadang menjadi tempat salah, kadang-kadang menjadi tempat lupa. Yang penting jangan menyengaja salah. Kalau menyengaja salah tidak boleh. Tapi ketika ada orang salah, jangan lantas kita klaim kau pasti jahat, kau pasti tidak boleh. Karena manusia ya, yang sempurna hanya satu, siapa tadi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lainnya pasti punya kekurangan. Dan tadi di tafsirnya Prof. Yunahar tadi ditutup dengan kata-kata takaful. Jadi ta'aruf, tafahum, ta'awun, yang terakhir takaful. Apa maksudnya takaful? Di tafsir itu disebutkan takaful itu saling memberikan jaminan. Dan jaminan yang paling utama adalah jaminan keamanan dan jaminan kesejahteraan. Jadi kalau kita sudah menjadi orang mukmin satu dengan yang lain, hendaknya saling mengamankan sesama mukmin. Jadi orang lain ketemu rasanya senang. Kau temanku, susahku, insya Allah ya, susahku, insya Allah engkau juga akan merasakan. Tapi nikmatku engkau juga akan merasakan. Dan apabila engkau susah, aku juga akan ikut merasakan. Kalau ikut engkau nikmat, semoga aku juga ikut merasakan nikmat. Itu yang disebut dengan takaful, saling memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan kesejahteraan dan jaminan keamanan. Jaminan kesejahteraan maksudnya apa? Sesama mukmin, kalau memang kita tahu kita kebetulan berlebih, ya kita berlebih di soal harta, teman kita ternyata ada sedikit kekurangan, ya kita menjaminkan sebagian harta kita kepada orang lain. Itu yang bisa kami sampaikan berdasarkan sebuah tafsir tentang surat Al-Hujurat ayat 10. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Monggo dipun tutup sarengan kanthi wawasan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.